Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya, serta kita panjatkan juga syukur atau kita panjatkan juga rasa bangga kita kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk kepada kita dari jalan yang gelap kepada jalan yang terang benderang. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita hadirkan narasumber kita yang Masya Allah dengan ciri khas pecinya berapa senti gitu ya, yaitu Ustadz Rahman ya. Beliau insya Allah akan memaparkan tentang keutamaan dari bulan bulan kelahiran Rasul ini ya, Rabiul Awal, tepatnya di Rabiul Awal ini. Bagaimana tentang keutamaannya nanti akan dipaparkan oleh Ustadz Rahman. Ya, sekarang waktu dan tempat kita serahkan kepada beliau. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan keistiqomahan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya. Dan kita semua selaku umatnya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul udma darinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Ustadz Dilik sebagai moderator, yang saya hormati juga ya, yang saya muliakan. Alhamdulillah kita ini masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sampai saat ini kita masih berada di bulan dilahirkannya junjungan kita Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu tiada lain, kita harus merasa bangga, merasa bersyukur atas dilahirkannya junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun mohon maaf sebelumnya, saya tidak akan membicarakan tentang keutamaan terkait masalah bulan Rabiul Awal ini. Cuma di sini akan sedikit menyampaikan peristiwa ya, peristiwa atau kejadian luar biasa saat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Ya, jadi lebih ke peristiwa ketika baginda Nabi kita, junjungan kita itu ketika dilahirkan. Saya baca di sebuah situs terutama situs NU online, bahwa di sini ada 5 peristiwa yang sangat luar biasa ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Ya, memang kan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal
tahun gajah, bertepatan dengan tanggal 20 April ya, hari Senin pada tahun 571 Masehi. Nah, ini Kanjeng Nabi ini ya nabi terakhir yang membawa risalah suci dari Allah Subhanahu wa taala di Mekah, Arab Saudi. Bahkan kelahiran baginda Nabi ini seorang seorang kafir ya, seorang non muslim yang kita sudah kenal ya, Michael Hart ya, yang penulis buku itu yang sangat terkenal, bahkan menempatkan bahwa Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang nomor satu yang berpengaruh di dunia ya, karena memang menjadi titik balik ya bagi moral bangsa Arab jahiliyah ya secara keseluruhan. Nah ya itu. Nah di sini di sini saya mengutip ya, ada 5 peristiwa kejadian yang sangat luar biasa ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Yang pertama adalah padamnya api sesembahan kaum Majusi. Ustaz, ya. Kita tahu bahwasanya ini api abadi. 1000 tahun ya, bahkan ya 2000 tahun, 1000 tahun itu api Majusi itu belum pernah padam, bahkan tidak padam-padam. Ya. Kita tahu kan agama Majusi itu adalah salah satu aliran teologis yang sudah ada jauh sebelum datangnya Islam. Nah, ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, nah api yang abadi itu padam. Bahkan disebutkan ya dalam riwayat Imam Al-Baihaqi disebutkan bahwa pada malam kelahiran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, balkon istana Kisrah itu runtuh, ya, 14 gereja runtuh, ya, api sesembahan kaum Majusi di Persia itu padam, yang sebelumnya menyala sekian ribu tahun, 1000 tahun, 2000 tahun, ya, dan gereja Bahira pada saat itu amblas ke tanah. Nah itu kejadian yang pertama, itu adalah padamnya api sesembahan kaum Majusi. Bahkan kan menurut Imam Az-Zarqani, selain diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, hadis ini juga diriwayatkan oleh oleh Abu Nu'im, yang mana sanadnya jelas, sanadnya sampai ke Hani Al-Makhzumi, bahwasanya ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, padamnya api untuk sesembahan kaum Majusi yang disebut api abadi itu padam. Ya, padam. Karena memang yaitu kejadian yang luar biasa ketika kelahiran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang kedua adalah Kanjeng Nabi itu lahir ketika dalam keadaan sujud. Kita tahu bahwa lahirnya bayi itu kan biasanya nangis, karena ea dan lain sebagainya. Tetapi Kanjeng Nabi itu ketika dilahirkan itu ya langsung sujud, ya itu. Bahkan kan Imam Al-Jalaluddin As-Suyuti melaporkan bahwa begitu Kanjeng Nabi keluar dari rahimnya Siti Aminah, Nabi Muhammad sujud dan lalu mengangkatkan kedua tangannya seperti orang sedang berdoa kan. Ya, luar biasanya. Ya. Masya Allah. Kita harus bangga ya menjadi umat akhir zaman, umatnya baginda Nabi yang akan memberikan syafaat kepada kita. Nah, kita bersyukur, harus bangga, harus senang, harus bahagia karena dilahirkannya sosok baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan yang akan memberikan syafaatul uzma kepada kita. Bahkan nenek moyang kita, kakek moyang kita, Nabi Adam AS tidak bisa memberikan syafaatnya kepada anak cucu Adamnya, anak cucunya. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW yang akan memberikan syafaatul uzma nanti di hari kiamat. Itu ya. Yang kedua adalah
ketika baginda Nabi dilahirkan itu dalam keadaan sujud, yang mana kan Iya. bayi-bayi biasa kan ketika dilahirkan katanya nangis dan lain sebagainya, tetapi kanjeng Nabi itu tangannya bahkan sedang menghadap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dua. Yang ketiga adalah lahir sudah dalam keadaan dihitan. Langsung dihitan. Beda dengan anak-anak kita kan, ketika anak kita mah kan ada yang umur 7 tahun akil balik, ada yang 6 tahun, ada yang 5 tahun kan. Nah, kanjeng Nabi mah ketika dilahirkan sudah dalam keadaan berhitan. Ya. Itu adalah salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh kanjeng Nabi Muhammad, ketika lahir sudah dalam keadaan dihitan. Bahkan kan menurut riwayat yang lain, selain baginda Nabi ada 14 nabi yang sudah dihitan, ya, diantaranya Nabi Adam, Nabi Syed, Nabi Hud, Nabi Soleh dan lain sebagainya. Ya, itu adalah luar biasa. Ya, dimana ada ketika kita dilahirkan sudah dalam keadaan dihitan, suci, ya kan, sudah sedang berada dalam keadaan sujud, ya kan? Dimana bayi sekarang ketika dilahirkan padamnya api yang abadi itu kan, ini luar biasa baginda Nabi itu. Ya. Bahkan tadi dikatakan seorang orientalis kan dari barat, Michael Hertz, ya, siapa yang nggak kenal dengan Michael Hertz, ya, menempatkan bahwa kanjeng Nabi Muhammad itu adalah orang nomor satu di dunia yang mempunyai pengaruh yang sangat besar, pengaruh yang sangat luar biasa. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, pertama kali orang Arab dinamakan Muhammad. Ya. Nama Muhammad itu asing, ya, di telinga orang-orang Quraisy itu, ya. Jadi asing, nggak ada yang namanya Muhammad dulu, ya. Meskipun dalam bahasa Arab kosakata Muhammad itu begitu asing di kalangan masyarakat Mekah pada saat itu. Anehnya lagi, ya, nama itu tidak pernah terbesit dari pikiran orang-orang Arab, ya, untuk dijadikan nama sebuah anak. Justru Muhammad ini dipakai pertama kali oleh baginda Nabi, ya, seorang anak, ya, nama ini pertama kali dipakai oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu, ya, meskipun ya kita tahu sendiri, ya, nama Muhammad itu ya nama yang bagus, ya. Muhammadun dari kata hamida, ya, hamdun, ya, seorang yang pujian, terpuji, ya. Nah itu bahkan kan menurut salah satu riwayat kan yang mengusulkan nama kanjeng Nabi itu, nama Muhammad itu adalah kakeknya sendiri, ya, Abdul Muthalib, karena memang pada suatu hari kakeknya itu bermimpi. Ya, bermimpi, dalam mimpinya itu ia melihat rantai perak, ya, dan keluar dari punggungnya. Rantai itu memiliki memiliki 4 ujung yang masing-masing membentang ke arah berbeda. Yang satu ke langit, yang satu ke bumi, yang satu di arah barat, yang satu lagi di arah timur. Kemudian rantai itu berubah menjadi pohon yang semua daunnya memancarkan cahaya. Ya, seluruh manusia bergelantungan pada pohon itu. Nah, setelah ditafsiri kannya, ternyata mimpi itu mengisyaratkan bahwa kelak ia akan mempunyai keturunan yang akan diikuti oleh seluruh manusia di alam semesta ini. Nah itu, ya, sampai timur ke barat, dari penduduk langit, penduduk bumi, ya. Maka pada saat itu kakeknya Abdul Muthalib menamai, ketika mempunyai keturunan, dinamai Muhammad, yang artinya orang yang banyak mendapatkan pujian. Itu, ya. Itu peristiwa yang sangat luar biasa. Dan yang terakhir adalah ini yang paling penting, tertutupnya akses langit bagi iblis. Jadi konon cenanya baheula gitu kan ya. Dulu sebelum kanjeng Nabi dilahirkan, dahulu itu iblis itu mencuri pendengaran perbincangan malaikat soal suratan takdir di langit ketujuh. Ya. Kemudian ketika iblis menyampaikan informasi rahasia itu, disampaikanlah kepada dukun.
yang ada di bumi. Hmm. Nah, dukun-dukun itu ya sumber informasinya itu dari iblis. Iblis dari mana? Iblis dari informasi dari langit. Ya, sehingga mereka mereka itu bisa mengetahui hal-hal yang gaib para dukun itu. Karena memang ada bantuan dari apa? Dari iblis. Dari iblis. Nah, ketika Kanjeng Nabi dilahirkan, ya, akses portal langit ditutup dan iblis tidak bisa apa? Mencuri pendengaran tersebut. Ya, seperti itu. Ya, jadi memang ini yang saya kutip dan yang saya pelajari jarang ya ketika orang membahas peristiwa yang sangat luar biasa, kejadian yang luar biasa ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW dilahirkan ya. Nah, itu hanya sedikit saja ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menjadi ibroh pelajaran bagi kita sebagai umat Kanjeng Nabi. Bahkan kan tidak sedikit orang yang tidak tahu hari lahir Kanjeng Nabi, tidak tahu wafatnya Kanjeng Nabi. Jadi antara hari lahir sama hari wafat itu sama, hari Senin ya. Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 632 Masehi. Kalau wafatnya hari Senin, tanggalnya sama 12 Rabiul Awal. Cuman kan ada yang mengatakan 631, ada yang mengatakan 632, ada yang mengatakan 633 usia wafatnya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin gitu aja atau ada? Ya, terima kasih Ustadz Rahman ya. Itu merupakan suatu kebanggaan bagi umat Islam ya, memiliki Nabi yang luar biasa, Nabi Muhammad SAW. Dan banyak sekali ya kita, bahkan bukan hanya umat Muslim sebenarnya yang memuji kebesaran Nabi Muhammad SAW itu. Bahkan non Muslim pun banyak gitu yang memuji. Bahkan yang melihat ya secara secara histori ya, melihat dengan cara histori bahwa Nabi Muhammad itu adalah sosok atau manusia yang paling sempurna, yang pengaruhnya luar biasa ya. Dan itu dengan waktu yang singkat ya bisa merubah tatanan dunia seperti itu ya. Yang tadinya banyak orang-orang yang jahiliyah di sini itu maksudnya itu orang-orang yang tidak memahami tentang agama, tidak memiliki Tuhan itu seperti itu ya, di Arab waktu itu pada masa jahiliyah. Akhirnya banyak yang tercerahkan gitu ya. Banyak wanita-wanita zaman dulu dibunuh gitu kan ya. Tidak dihormati. Ya, justru kan lahirnya Kanjeng Nabi itu kan salah satu mengangkat derajat harkat manusia perempuan. Derajat perempuan. Ya. Begitu ya. Diangkat derajatnya ya. Dan ada yang melakukan penelitian gitu ya. Bagaimana Nabi Muhammad SAW itu menikah. Menikah itu salah satunya dengan Sayyidah Khadijah ya. Kalau kita menarik kesimpulan dari pernikahan ya dengan Sayyidah Khadijah, kita akan melihat bahwa Nabi Muhammad itu bukanlah orang miskin, Ustaz. Ya, karena maharnya apa? Waduh, luar biasa. Maharnya luar biasa. Ada yang menyebutkan 40 onta ya. Dan itu ontanya itu adalah onta-onta super. Wah, onta-onta luar biasa. Yang luar biasa. Kita sekarang itu kalau membicarakan tentang harga onta super itu di Madinah, Mekah itu berapa gitu ya? Harganya berapa? Harga jet egg mungkin ya? Iya, mungkin ya sampai berapa gitu ya? Dan itu nggak mungkin bagi orang miskin gitu ya, dengan 40 onta super gitu jadikan sebagai mahar gitu ya. Tidak mungkin. Tapi apa? Tapi memang Rasulullah itu ditunjukkan bahwa beliau itu bukan orang miskin. Ya biasanya kan para dari umat muslim sendiri lah. Rasulullah aja tidur di atas tikar. Rasulullah aja pakai pakaian yang biasa aja. Terus itu bukan bentuk dari kemiskinan, tapi adalah kesederhanaan. Bahkan kalau misalkan kita belajar ya di kitab apa itu ya, yang mengatakan di Akhlak ya, Akhlaqul Banin yang jilid 2 itu dikatakan bahwa Rasulullah ketika di rumahnya ada harta itu
langsung dibagikan kepada umatnya, dibagikan terus sampai nggak ada harta sedikit pun di rumahnya. Maka Rasulullah ketika wafat apakah mewariskan harta? Tidak, Tidak. tidak seperti itu. Nah itu ya kebanggaan kita ya, Rasulullah suri tauladan, memang benar-benar suri tauladan. Kalau misalkan banyak orang yang mengatakan, wah ini akhlak Rasul, Rasul itu bertindak seperti ini, kita harus meneladani. Bukan hanya sekedar kita omongan saja, tetapi harus apa? Dengan perilaku kita, gitu ya. Dan itu adalah salah satu wujud dari keimanan kita. Ya, iman kepada Allah ya harus menjalankan perintah dan larangan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar hanya syahadat tauhid, syahadat Rasul, tidak. Nah, seperti itu. Dan terima kasih banyak ya Ustadz ya, ini telah memberikan pencerahan kepada kita ya. Ya. Artinya ini menjadi motivasi untuk kita semua ya, bahwa apa yang telah menjadi milik kita ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata kehebatannya juga diakui oleh non Muslim ya. Percaya atau tidak percaya, non Muslim mengakui kehebatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan waktu singkat bisa mengubah tatanan dunia, luar biasa kan? Betul, ya. betul. Menghormati wanita pada zaman jahiliyah wanita itu. Wah, itu wanita itu. Salah satunya ya, dijadikan sebagai barang warisan. Ya. Ibunya dinikahin nantinya, kayak gitu ya. Anak perempuan dilahirkan sebagai aib, gitu kan? Tapi enggak. Salah satunya apa? Mengangkat derajat wanita, ya perempuan. Ya. Nah, bagaimana? Katanya apa namanya di Islam boleh nikah sekarang sampai memiliki empat istri. Ya. Rasulullah pun ketika menikah bukan karena hawa nafsu. Coba istri pertama janda, bukan? Janda. Ya, istri selanjutnya semuanya janda. Ya, dan usianya ada yang sudah 60 kayak gitu. Ya, siapa yang mau sebenarnya nikah sama orang yang usianya 60 tahun gitu? Kecuali Aisyah. Sayyidah Aisyah yang satu-satunya gitu kan. Yang cuma masih satu. Ini. Ya, seperti itu. Ya, mungkin bisa disimpulkan Ustaz tentang ini. Jadi kesimpulannya memang banyak versi ya ketika Kanjeng Nabi dilahirkan itu. Kejadian-kejadian yang luar biasa, cuma di sini saya hanya mengumpulkan informasi ini sedikit aja, 5 ya, ada 5 peristiwa luar biasa saat Kanjeng Nabi dilahirkan. Yang pertama adalah padamnya api sesembahan kaum Majusi. Yang kedua adalah Kanjeng Nabi lahir dalam keadaan sujud. Dan yang ketiga, Kanjeng Nabi dilahirkan sudah dalam keadaan dikhitan. Selanjutnya, nama Muhammad itu adalah nama pertama kali ya pada saat itu dinamakan Muhammad di tanah Arab. Dan yang terakhir adalah tertutupnya akses portal iblis di langit. Mungkin itu aja kesimpulan dari podcast hari ini, Ustaz. Ya, terima kasih Ustadz Rahman ya. Semoga ini merupakan bagian dari dakwah kita ya. Seberapapun nanti orang yang nonton gitu ya, itu niatkan kita untuk dakwah seperti itu ya. Terima kasih semuanya ya, bagi yang menonton semoga diberikan keberkahan, kelancaran rezeki, terus iman ya, terus imannya kokoh kuat selalu ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.